Nah, bagaimana nih Bapak Ibu kabarnya semua malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai kita absen Bu. Ini Bapak Ibu kira-kira dari mana semua nih Bapak Ibu mitra? Nah, mungkin bisa diabsen ya Bapak Ibu di awal-awal supaya kita saling kenal aja dulu. Mungkin misalkan Pak Dedi Hartono, Pak Dedi Hartono ini dari mana asalnya? Nah, supaya kita saling akrab, siapa tahu kan dari Bapak Ibu mitra sekalian ada yang ternyata baku tetanggaan atau sebelahan. Nah, mungkin bisa diabsen dulu Bapak Ibu sebelum kita mulai. Yuk Bapak Ibu di absen dulu di kolom chat. Pak Faisal Mukhtar dari Bandang Lampung. Wah, jauh sekali nih Pak Faisal ini dari Lampung ternyata. Nah, Pak Faisal dapat kabar Iskariman dari mana Pak? Wah, mana ini Pak Faisal ini? Dari Instagram. Oh, dari Instagram Pak ya. Ya, ya. Oh, baik. Pak Asep dari Bandung, Pak Eri dari Cilengsi, Pak Resto dari Jambi, wah ada juga dari Jakarta. Mas sejauh ini baru Pak Faisal nih yang paling jauh nih dari Lampung. Wah, Pak Agus dari Malang. Pak Agus tahu Pak kalau ada proyek Iskariman di Malang Pak? Iya Pak, tahu Pak. Tadi Wah, udah ke sana, ke lokasi. oh sudah ke lokasi ya Pak ya? Bagaimana nih Pak? Pandangannya Pak Masih Agus nih? kosong. Ya, namanya juga baru pre-launching Pak. Tadi ketemu sama Pak Robi. Oh, ya nanti kalau misalkan Pak Agus ada calon buyer, arahin aja nanti Pak ke Nawasena di Malang, ya kan? Karena kan untuk aksesnya lebih bisa Pak Agus sendiri jangkau ketimbang untuk proyek-proyek yang ada di Bogor. Nah, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.33 untuk peserta juga Pelabuhan Ratu, ya, ada juga dari Pelabuhan Ratu. Untuk peserta juga sudah lumayan ramai ya, sembari nunggu Bapak Ibu mitra yang lain. Mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Nah, mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita malam hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk sharing session, untuk bertemu walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, minimal kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual lewat Zoom untuk membahas seperti apa sih proyek Iskariman itu sendiri. Nah, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Syarif Hidayatullah.
akrab dipanggil Syarif. Nah, saya juga merupakan salah satu coach yang ada di Iskariman Academy. Nah, pada malam hari ini, sebagaimana mungkin kemarin Bapak-Bapak sudah ikut materi ya bersama dengan Coach Masturi. Sudah. Nah, pada sesi malam hari ini, kalau kemarin malam kan Bapak Ibu bahas terkait seperti apa sih background Iskariman itu, ya kan? Iskariman Ya. properti itu seperti apa, proyek-proyeknya apa-apa saja, ya kan? Nah, sekarang karena Bapak Ibu hitungannya kan sudah resmi menjadi mitra marketing dari Iskariman sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas nih seperti apa sih proyek-proyek yang ada di Iskariman. Nah, nanti ke depannya untuk materi pengenalan terkait proyeknya itu akan dibimbing langsung oleh Coach Albani selaku mentor dan coachnya Bapak Ibu ke depannya. Sudah pernah kenal nih, Pak? Sudah waktu sapa sama Pak Albani di grup? Belum, Sudah Pak, belum. Oh, belum ya? Nah, Bapak Ibu kan sudah pasti sudah ada grup pemasaran nih. Nah, di situ ada Coach Albani. Mungkin tadi ada yang belum sempat perkenalan langsung sama Coach Albani di grup, ya kan? Nah, pada malam hari ini mungkin nanti bisa perkenalan secara langsung dengan beliau. Karena yang bakalan menemani kita, yang bakalan menemani sharing session pada malam hari ini, pengenalan terkait proyek-proyek Iskariman itu Coach Albani sendiri. Nah, berhubung Coach Albani sudah ada di tengah-tengah kita, Syarif alihkan ke Coach Albani untuk menjelaskan seperti apa sih proyek Iskariman, proyek apa sih yang sekiranya bisa Bapak Ibu mulai tawarkan mulai besok. Nah, atas waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Coach Albani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan saya dengan Albani ya Pak. Mungkin tadi sudah sempat di grup WhatsApp juga ya, ada Kang Dedi, ada Kang Dodi, ada Pak Yuli, ada Bu Lina, tadi udah banyak tadi yang di grup ya, gitu. Nah, kemarin juga udah sempat sama Pak Masturi semua ya Pak ya. Baik, jadi kemarin sudah dengan Pak Masturi terkait pengenalan tentang Iskariman Syariah. Nah, untuk sekarang kita lebih ke produknya ya Pak ya, produknya. Jadi di sesi kali ini Pak, di Bapak Ibu semua di sesi kali ini saya akan membedah proyeknya. Gitu. Jadi nanti singkat saja, nanti saya akan bagi share materi itu sedikit saja, kurang lebih ada 9 sampai 10 slide. Kita akan fokus ke satu project ya Pak ya, ke satu project. Nah, ini saya share screen dulu. Oke, bentar. Oke. Nah, baik. Jadi saya simpulin dulu yang hasil dari kemarin ya Pak, dari Zoom kemarin. Jadi sekarang ini kita akan menjual produk-produknya Iskariman Property gitu. Jadi perlu kita ketahui dulu Iskariman Property itu apa sih gitu. Jadi Iskariman Property Iskariman Property itu adalah developer properti syariah terbesar di Indonesia Pak Bu gitu. Jadi kalau sudah bicara properti syariah terbesar di Indonesia berarti sudah diakui ya Pak integritasnya, kredibilitasnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi Pak terkait kredibilitas dan integritas seperti itu. Nah, Iskariman Property sendiri ini sekarang lagi running di beberapa proyek Pak
gitu. Salah satunya ada di Granada Land, kemudian ada di Granada Garden Vale, kemudian ada Granada Sky Park, kemudian ada di Granada Hills, Granada Panoramic Cermai, dan banyak lagi Pak. Seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengkerucut ke proyek Granada Land ya Bapak Ibu semua ya. Gitu. Jadi saya next. Nah, apa sih Granada Land itu? Apa sih proyek Granada Land itu? Jadi Granada Land merupakan salah satu proyek eduwisata yang dikembangkan oleh Iskariman Properti Syariah yang terletak di Desa Sukarasa dan Salawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Jadi lokasinya itu kurang lebih 3 km dari Jalan Raya Provinsi Transyogi, kemudian kurang lebih 2 jam dari Cibubur. Nah, kemudian kurang lebih 1 jam dari exit tol Cilengsi, Bapak Ibu semua. Seperti itu. Jadi Granada Land ini merupakan kawasan wisata, Pak. Jadi tempat healing seperti itu. Tempat healing ya. Di mana di dalamnya itu sudah disediakan berbagai macam wahana seperti itu. Jadi sudah ada villa-villanya juga di situ. Even sekarang untuk masuk ke Granada Land itu sudah berbayar, Pak, Bu. Gitu. Nah, jadi sudah kegambar ya, Pak. Jadi kita di sini jual kafling ya, jual kafling di tempat wisata alam. Di mana wisata alamnya itu sudah terdapat wahana atau destinasinya. Seperti itu. Nah, ini saya kasih sampel bagaimana kondisi di dalam Granada Land tersebut. Di sini ada testimoni konsumen, Pak, Bu. Bisa saya play ini videonya, silahkan dilihat. Sepertinya menarik sih konsepnya Mas. Ini kan konsepnya adalah villa pariwisata ya. Kita bisa juga istirahat dan juga bermain dengan keluarga. Banget. Berkonsep kafling wisata eksklusif menjadikan Granada Land sebagai aset investasi yang aman terhadap inflasi dan yang pastinya memiliki future value yang luar biasa. Karena Granada Land terintegrasi dengan kawasan wisata terluas dan terlengkap di Bogor Timur yang sudah terbangun berbagai macam fasilitas dan juga Anda bisa menikmati aset Anda bersama keluarga tercinta. Apalagi bisa dibangun villa dan disewakan jadi tambah cuan dan bahagia. Ambil unitnya, dapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Baik. Nah, jadi sudah terbayang ya Bapak Ibu semua lokasi kondisi di dalam Granada Land. Jadi kurang lebih kondisi di lokasi seperti itu. Jadi di sana itu kita menjual kafling wisata, Pak. Jadi kaflingnya itu per 100 meter, nanti kaflingnya itu bisa dibangun villa. Seperti itu. Nanti villa tersebut bisa dipakai sendiri, bisa juga jadi passive income gitu. Bagaimana caranya biar bisa dapat passive income? Nanti villanya bisa dikerjasamakan dengan developer, di mana nanti villa tersebut bisa dikelola developer untuk disewakan ke pengunjung yang healing ke Granada Land atau ke pengunjung yang menginap di Granada Land. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian, nah di sini saya kasih testimoni beberapa mitra kita yang sudah berhasil menjual, Pak Bu. Jadi lumayan udah ratusan mitra kita yang sudah menjual Granada Land ini. Nah, ini saya putar videonya ya. Setelah saya bergaul, selain mendapat penghasilan tambahan, saya mendapatkan skill baru yang luar biasa dari sebagai agen properti. Selain kemampuan marketing, saya mendapatkan juga ilmu didakti. Mari kita gabung di Iskariman Academy. Baik, jadi berikut cuplikan dari mitra-mitra kita yang sudah bukan berhasil menjual ya, tapi ketagihan menjual ya Bapak Ibu. Jadi so far mitra-mitra kita memang ketagihan menjual ya, karena memang kafling di Granada Land ini masih sangat murah sekali, mulai dari 60 jutaan sampai 100 jutaan saja per 100 meter gitu. Jadi Bapak Ibu silakan di-compare. Jadi kalau misalkan untuk properti konvensional itu biasanya dengan luas 7240, 7255. Nah, itu harganya udah di atas 400 jutaan ya Bapak Ibu. Rata-rata even nggak jarang itu harganya di atas 500 juta. Nah, ini kafling di destinasi wisata
itu per 100 meternya hanya 60 sampai dengan 100 juta aja Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi terkadang mitra kita itu mereka bawa konsumen, mereka bawa orang-orang terdekat mereka ke lokasi yang tadinya niat dari rumah itu hanya mau beli satu kapling. Pas nyampe lokasi konsumennya bisa ngambil 2 sampai 3 kapling seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya tadi saya bilang mitra-mitra kita bukan hanya berhasil menjual tapi ketagihan menjual Granada Land seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk master plan-nya. Master set plan Granada Land. Seperti itu. Jadi kita punya luas lahan itu kurang lebih ada di 50 hektar yang mana terdiri dari 18 blok gitu. Nah, dari 18 blok ini terdiri dari 1.600 kafling total overall. Nah, kemudian luas per kapling itu di 100 meter persegi. Nah, so far sejauh ini dari 1.600 kafling ini sudah terjual kurang lebih 1.350 kafling Bapak Ibu semua. Jadi untuk sisanya itu kurang lebih di 200 kafling lagi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini di master plan-nya ini Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di sini. Ya. Ini bisa saya zoom. Nah, di sini di blok L di sini itu ada Central Park yang lagi kita bangun sekarang. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk harga gitu. Nah, ya Bapak Ibu bisa lihat di kolom price list Granada Land. Di sebelah kiri itu ada kolom blok ya Bapak Ibu, ada kolom blok A1 sampai A9, B1 sampai B7, ada blok C dan seterusnya. Nah, kemudian di kolom berikutnya itu ada harga 100 meter atau harga per 100 meter. Example di blok A1 sampai A9 untuk harga per 100 meternya itu di 91 juta gitu. Jadi untuk cara bayarnya kita opsional ya Bapak Ibu, bisa hard cash, bisa juga soft cash. Jadi kalau misalkan hard cash itu sekali bayar, tapi untuk soft cash itu bisa di 3 kali bayar gitu. Jadi untuk yang soft cash untuk pembayarannya itu di down payment dulu 50%. Nah, nanti sisanya itu baru diangsur selama 3 bulan. Ya Bapak Ibu. Jadi selama 3 bulan ini kafling sudah lunas. Nah, setelah lunas PPJB dalam hitungan hari ini komisi Bapak Ibu semua itu langsung cair. Gitu ya, langsung cair. Sejauh ini komisi-komisi mitra kita yang ada di Granada Land itu pencairannya itu di bawah 1 minggu ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian untuk harga sendiri ini emang sangat ekonomis sekali ya Bapak Ibu, bisa dibilang sangat ekonomis kalau misalkan kita lihat NJOP perumahan destinasi wisata yang ada sekitarnya, seperti itu. Jadi di Granada Land ini mulai dari 65 juta sampai dengan 100 juta aja per 100 meter ya Bapak Ibu. Perlu dicatat per 100 meter loh Bapak Ibu. Di harga 65 sampai dengan 100 jutaan saja. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya. Terus kenapa sih Granada Land ini dari total kapling dari 1.600-an sekarang sudah terjual sekitar 1.350-an. Kenapa sih? Pertanyaan seperti itu ya. Aduh, ya. Sebentar Bapak Ibu, maaf ini ke close. Sebentar. Oh. Sebentar ya Bapak Ibu.
Nah, sembari menunggu Pak Albani, karena tadi ada sedikit kendala teknis, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada kira-kira gambaran terkait proyek Granada Land? Karena tadi kan yang di-share sama Pak Albani merupakan salah satu proyek Iskariman, yaitu Granada Land yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari, Bogor Timur. Sudah ada kira-kira Bapak Ibu hal-hal yang ingin dipertanyakan? Oh sudah ya, oke. Karena Pak Albani sudah siap, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, maaf Bapak Ibu ya. Tadi ada kendala teknis. Nah, jadi kembali lagi ke poinnya. Jadi pertanyaannya kenapa sih Granada Land itu cepat banget terjualnya ya Pak? Tuh, gitu. Jadi dari total 1.600 kafling sudah terjual sekitar 1.350 kafling. Artinya sisanya kurang lebih 200 kaflingan lagi. Kenapa sih bisa secepat itu terjual? Nah, yang pertama keunggulan kita adalah area Granada Land itu sudah termasuk area zona kuning semua Bapak Ibu. Gitu. Jadi di 50 hektar itu customer kita mereka bisa beli kafling 100 meter itu sudah bisa dibangun villa permanen atau villa semi permanen Bapak Ibu. Seperti itu. Dan untuk sertifikatnya pun sudah bisa naik ke SHM. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lokasinya juga sangat strategis sekali. Lokasinya itu di Bogor Timur, di Tanjung Sari. Jadi kalau misalkan dari exit Cilengsi itu kurang lebih waktunya cuma 1 jam. Dari Cibubur kurang lebih 1,5 sampai 2 jam sudah sampai. Nah, kalau dari Cikarang itu kurang lebih 1 jam setengah ya Bapak Ibu. Itu lewat jalan belakang, lewat kawasan Hyundai. Seperti itu. Nah, kemudian untuk infrastrukturnya. Nah, infrastruktur yang ada di dalam Granada Land itu semuanya sudah jadi ya Bapak Ibu. Jadi jalannya sudah jadi sampai ke bawah gitu. Even banyak sekali customer kita itu mereka yang ngambil kafling di kontur tanahnya yang tebing Bapak Ibu. Karena memang unik ya, kontur tanah tebing itu unik. Nah, dan di kontur tanah tebing itu pun kita punya akses sudah jadi, infrastrukturnya sudah jadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fasilitas yang ada di dalam Granada Land juga sudah sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi memang Granada Land ini sekarang untuk masuknya aja sudah berbayar ya Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu bawa konsumen untuk beli lahan di sana, pas sudah sampai sana tempatnya sudah hidup loh Bapak Ibu. Tempatnya sudah ramai, pengunjungnya udah banyak, apalagi di hari weekend ya Bapak Ibu. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke sana itu mereka kalau untuk nginap di sana mereka itu harus minimal H-2 itu harus sudah pesen untuk villanya. Jadi kalau H-2 mereka belum pesen itu mereka tidak dapat villa Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa fasilitas yang ada di dalam Granada Land. Yang pertama itu ada water park ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya water park. Nah, sekarang kita hadirkan di kawasan wisata loh Bapak Ibu. Ya. Jadi di view-nya itu kita udah ngelihat gunung, ya kan udah banyak wahana, ditambah lagi di sini ada water park-nya Bapak Ibu. Di dalam Granada Land ini yang sekarang progresnya sudah jalan. Ya, sekarang progresnya itu kurang lebih sudah 30%. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi fasilitas wahana Flying Fox yang sudah jadi. Kemudian ada playground juga, itu sudah jadi. Ada camping site-nya juga sudah sangat rapi sekali ya Bapak Ibu tempatnya. Kemudian ada climbing, ini juga udah rame. Kemudian ada ATV track. Ini Bapak Ibu kalau misalkan tahu ATV track ini merupakan track motor roda 4. Seperti itu. Kemudian ada panahan area. Seperti itu. Jadi di dalam kawasan Granada Land ini memang sudah hidup sekali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk fasilitas umumnya gitu. Di dalam Granada Land ini sudah tersedia aula serbaguna, kemudian juga sudah ada masjidnya, sudah ada food court-nya juga, sudah ada taman bunga, ada spot foto, gazebo dan toilet umum dan lainnya. Ini semua sudah jadi ya Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bawa customer ke lokasi itu bisa pede lah, bisa percaya diri ya, bisa lebih confident karena fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Granada Land ini memang sudah jadi seperti itu. Oleh karena sebab itu Granada Land ini cepat sekali terjual seperti itu. Nah, sekarang gini nih, masuk ke poin inti nih Bapak Ibu ya. Jadi kemana sih harus menjualnya kan gitu ya Bapak Ibu ya, pertanyaannya ya. Harus dijual kemana sih? Gitu. Di sini saya sharing yang gampang kejual gitu, yang bisa mendatangkan penjualan itu yang pertama itu dari ring 1 dulu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi apa itu ring 1? Gitu. Halo, udah jelas? Baik, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi kemana sih kita harus menjual Granada Land ini, gitu ya kan? Jadi sejauh ini mitra-mitra kita menjual Granada Land hanya di 2 ring seperti itu. Yang pertama ring 1, yang kedua ring 2 ya gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi ring 1 itu apa aja sih gitu? Jadi ring 1 itu semua orang yang terdekat gitu. Nah itu lebih cepat jualnya ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena untuk ring 1 ini trustnya bisa lebih dapat gitu. Contohnya yang pertama itu kita bisa sounding ke keluarga terdekat gitu. Yang kedua kita bisa sounding ke teman dekat. Yang ketiga kita bisa sounding ke kerabat. Kemudian kita juga bisa sounding ke referensi dari orang terdekat kita Bapak Ibu. Nah sejauh ini mitra-mitra kita banyak jual dari ring 1 gitu. Jadi ring 1 ini sangat cepat sekali Bapak Ibu. Contoh, misalkan Bapak Ibu punya keluarga yang mereka kebutuhan primernya sudah tercukupi. Contoh, keluarga Bapak Ibu itu sudah punya rumah, sudah punya mobil gitu. Jadi kebutuhan primernya sudah cukup dan mereka sudah punya saving uang seperti itu. Nah, berhubung Bapak Ibu keluarganya ditawarin traveling destinasi gitu untuk masa depan, untuk rekreasi, untuk passive income, nah mereka akan lebih percaya seperti itu Bapak Ibu. Mereka lebih cepat trust gitu daripada orang lain yang menawarkan seperti itu. Kemudian dari teman dekat gitu. Mungkin Bapak Ibu punya teman lama yang sekarang sudah lumayan finansialnya seperti itu. Nah, itu juga bisa cepat sekali ya Bapak Ibu. Even mitra-mitra kita juga sudah banyak jual dari teman dekat dia sendiri seperti itu. Dari kerabat juga ada penjualan gitu. Kemudian dari referensi orang terdekat seperti itu. Jadi ring 1 ini Bapak Ibu, ring 1 ini itu merupakan strategi utama atau strategi andalan untuk Bapak Ibu bisa pecah telur pertama. Bisa closing pertama. Ini di ring 1 dulu. Seperti itu. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu hanya mengundang ya. Mana tadi? Jadi tugas Bapak Ibu hanya mengundang. Tapi kalau misalkan memang Bapak Ibu bisa datang, ya silakan datang sembari kita belajar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa datang, nggak apa-apa, nanti konsumennya aja yang datang, nanti saya bantu handle di lapangan. Nanti saya bantu jelaskan semua, survei ke lapangan sampai dengan pembayaran. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal terima komisi sesuai yang sudah disepakati di MOU kemarin seperti itu. Nah, kemudian dari mana lagi sih kita bisa jual Granada Land gitu? Nah, simple ya Bapak Ibu, karena memang harganya ini sangat terjangkau sekali, mulai dari 60 sampai 100 juta aja udah dapat tanah 100 meter ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi dari ring 2. Ring 2 ini bisa dari iklan dan media sosial. Ini efektif untuk jual juga. Seperti itu. Contoh, Bapak Ibu kan pasti bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat, orang-orang lama itu kan dari Facebook ya. Nah, bisa di sini bisa ngiklan di Meta Facebook Ads. Kemudian kalau misalkan
untuk Meta FB Ads ini memang berbayar ya Bapak Ibu, dan butuh skill juga ya. Nah, mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu berminat, nanti dari Iskariman nanti akan ada pelatihan Meta FB Ads ini secara gratis. Seperti itu. Nah, kemudian masih di Facebook, masih di putaran Facebook, itu ada di marketplace. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat tuh ada di picture-nya Facebook itu ada namanya marketplace. Nah, itu Bapak Ibu bisa jualan di situ. Nah, itu marketplace bisa jualan secara gratis. Jadi kita bisa share, kita punya konten, kita punya promo-promo, kita punya project, kita bisa share di marketplace itu, dan itu menyebar kemana-mana. Jadi kalau misalkan ada orang yang masukin kata kunci villa di Bogor atau villa di Jabodetabek, dia akan nongol seperti itu. Dan nggak jarang juga mitra-mitra kita dia ada rezekinya atau bisa jualan dari marketplace yang gratis ini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian bisa dari Instagram gitu, Instagram berbayar gitu ya kan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu berkenan di Instagram ini untuk iklan Instagram berbayar ini, nanti juga bisa ada pelatihan dari Iskariman. Biasanya ada pelatihan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu berkenan, silakan ikut. Ini bisa diikuti secara gratis juga ya. Nah, kemudian yang sangat gampang sekali nih Bapak Ibu ya. Ini ring 2 yang sangat gampang sekali nih. Ya, itu dari WhatsApp Business. Nah, jadi Bapak Ibu silakan di-download WhatsApp Business ya. Daftarkan pakai nomor Bapak Ibu yang sekarang gitu ya kan. Nah, kemudian di WhatsApp Business itu Bapak Ibu bisa input katalog-katalog dari Granada Land seperti itu ya. Nah, kasih penjelasan di situ ya, itu simpel sekali. Nah, di WhatsApp Business itu kita bisa ngiklan ya Bapak Ibu. Nanti di situ ada pilihannya, bisa mengiklan. Nah, itu berbayar, dan berbayarnya itu juga simple ya Bapak Ibu. Kita nggak harus punya kartu kredit, kita nggak mesti punya kartu-kartu yang aneh-aneh. Jadi bayarnya bisa melalui mobile banking gitu. Jadi dari WhatsApp Business ini sangat simpel sekali. Nah, di WhatsApp Business ini juga Bapak Ibu bisa menentukan lokasinya gitu, lokasi mana yang mau dibidik. Seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau ngiklan di WhatsApp Business untuk project Granada Land. Nah, Bapak Ibu bisa tembak arah iklannya itu misal ke beberapa wilayah, misalkan ke Tangerang, ke Bogor, ke Cikarang, itu bebas. Seperti itu. Di range usianya di 35 ke atas. Seperti itu. Nah, ini yang sangat simpel sekali ya Bapak Ibu, bisa dari WhatsApp Business. Nah, zaman sekarang kita memang harus punya WhatsApp Business ya Bapak Ibu. Harus punya. Jadi WhatsApp Business yang Bapak Ibu iklankan, maksudnya project yang Bapak Ibu iklankan melalui WhatsApp Business itu akan tampil di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, seperti itu. Dan mereka yang melihat iklan Bapak Ibu, mereka bisa langsung mengakses ke nomor Bapak Ibu langsung. Seperti itu. Jadi WhatsApp Business ini merupakan langkah yang sangat simple ya, bisa saya bilang simple. Seperti itu. Nah, kemudian sebagai pemanis, Bapak Ibu juga bisa memasarkan melalui status WhatsApp. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk menjual Granada Land ini itu kita bisa dari ring 1 dan ring 2 gitu. Ring 1 itu orang-orang terdekat seperti keluarga, teman dekat, kerabat, referensi dari orang dekat. Nah, ini lebih cepat ya Bapak Ibu. Lebih cepat gitu. Hitungan minggu ini, hitungan hari mitra-mitra kita bisa jual dia. Gitu. Kemudian dari ring 2. Ring 2 ini melalui iklan. Bapak Ibu bebas mau pilih iklan yang berbayar atau iklan yang gratis gitu. Yang simple pun ada, bisa di WhatsApp Business ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian ini slide yang terakhir ya. Ini slide yang terakhir. Jadi mungkin tadi udah dibahas juga di grup ya. Jadi untuk hari Minggu besok, Ahad, tanggal 6 Oktober, kita ada 2 agenda ya Bapak Ibu. Yang pertama itu agenda di Aula Training Iskariman Cikarang Pusat gitu. Nah, agendanya adalah silaturahmi marketing mitra dengan owner dan head of training center.
Kemudian acaranya tuh ada lagi fundamental mindset marketing. Kemudian ada teknik closing bagi pemula. Kemudian free makan siang juga ya Bapak Ibu. Kemudian lokasinya di Aula Training Iskariman Cikarang Pusat. Nah, di hari yang sama, Minggu Ahad 6 Oktober, kita juga ada agenda di Project Granada Land. Itu untuk acaranya adalah kunjungan dan sharing session mitra di project bersama saya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi untuk hari Minggu besok, Ahad 6 Oktober, nah Bapak Ibu nanti tinggal pilih aja nih agendanya mau kemana. Kalau misalkan bisa ke aula kita di Cikarang Pusat, ya Bapak Ibu langsung bisa training langsung sama owner kita dan head of training center kita. Kemudian di project juga ada saya, kita bisa sharing session di project seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan tentang Iskariman Granada Land. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya Bapak Ibu. Bisa di kolom chat. Nah, itu tadi pemaparan materi dari coach kita, Coach Albani. Nah, untuk Bapak Ibu mitra sekalian, bagaimana tadi penjelasan dari Coach Albani sudah jelas kan? Tadi Coach Albani menjelaskan sedikit terkait gambaran project, yaitu project Granada Land. Berikut dengan tips-tips bagaimana caranya Bapak Ibu nanti ke depannya itu bisa melakukan penjualan dengan cepat. Tadi sudah dibagikan beberapa trik-trik menarik, trik-trik menarik untuk melakukan closing cepat. Nah, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada sekiranya ingin ditanyakan? Nah, untuk di awal, Sarif pilih 3 dulu ya Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sarif ambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti lewat chat atau langsung raise hand. Nah, nanti Sarif tunjuk. Nah, gitu. Nah, pertanyaan pertama dari Pak Ibu. Nah, Pak Fala, apakah Granada untuk dari Pak Dodi Supriyatna untuk mengundang atau menawarkan kita perlu produk knowledge-nya. Ada pertanyaan bagaimana kondisi jalan akses ke lokasi, jarak ke RS, ke pasar. Apakah coupling per 100 meter itu ada terlihat jelas batas-batasnya? Apakah coupling itu boleh dibiarkan tanpa bangunan di atasnya? Dan bila dibangun, apakah harus standar desain dari developer? Dan apakah kontraktor yang kita gunakan diserahkan pada pemilik coupling atau tidak dari kontraktor dari Granada? Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan pertama dari Pak Dodi Supriyatna. Nah, mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Albani, Coach Albani. Ya, sebentar ya Bu Nur Hasanah. Nanti saya kasih sesi untuk Ibu Nur Hasanah bertanya. Iya, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Dodi Supriyatna ya pertanyaannya. Jadi Pak Dodi ini mungkin tipikal orang yang lumayan kritis ya Pak ya, banyak banget pertanyaannya. Tapi bagus Pak, bagus banget. Tadi siang juga kita sempat komunikasi di WhatsApp ya Pak ya, di telepon juga udah sempat ya Pak. Jadi ini untuk melanjutkannya. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Dodi adalah untuk mengundang atau menawarkan kita perlu produk knowledge-nya, ya kan? Ada pertanyaan bagaimana kondisi jalan akses ke lokasi seperti itu ya Pak. Nah, jadi untuk produk knowledge Pak, nanti setelah sesi Zoom ini nanti akan saya share di grup ya Pak. Gitu.
Produk online saya nanti pasti akan saya share di grup. Konten-kontennya juga, konten videonya juga akan saya share di grup, gitu ya. Presisnya akan saya di grup, saya share di grup. Pokoknya semua bahan materi terkait Granada Land akan saya share di grup. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih kurang jelas, Pak Dodi atau Bapak-bapak Ibu semua bisa langsung japri atau telepon saya juga, Pak. Gitu. Kemudian jarak ke rumah sakit, ke pasar. Nah, seperti itu kan. Apakah kafling per 100 meter itu ada terlihat jelas batas-batasnya? Oke. Kemudian kondisi jalan akses ke lokasi, itu kondisi akses jalannya itu bagus ya Pak. Jadi akses jalan ke lokasi itu cor beton semua Pak. Jadi sampai ke lokasi itu jalannya cor beton semua Pak. Seperti itu. Jadi nggak ada yang tanah, apalagi lumpur itu nggak ada ya Pak. Jadi semuanya akses cor beton ya Pak. Nah, kemudian untuk jarak ke rumah sakit. Nah, jarak ke rumah sakit ini memang agak sedikit jauh ya Pak. Kurang lebih 10 sampai 15 km untuk jarak ke rumah sakit. Nah, tapi untuk kawasan wisata seperti ini di Granada Land itu nanti ke depan kita akan ada P3K Pak. Pertolongan pertama. Seperti itu. Jadi misalkan ada kendala-kendala di lokasi itu nanti ada pertolongan pertama. Seperti itu. Kemudian ke pasar ya Pak. Ke pasar. Jadi gini Pak. Jadi ini kan kafling villa ya Pak. Kafling villa. Jadi di dalam Granada Land tersebut itu sudah ada food court-nya Pak. Sudah ada food court-nya. Event ke depan nanti kita bikin resto di situ seperti itu. Jadi memang tidak perlu ke pasar ya Pak. Tidak perlu ke pasar. Paling di dekat kawasan kita itu paling adanya minimarket ya Pak. Jadi kayak Alfamart, Indomart. Nah, itu udah banyak Pak di situ. Jarak 3-4 kilo itu sudah ada Indomart, Alfamart seperti itu. Dan untuk makanan, minuman, kebutuhan yang lainnya itu semua sudah tersedia di dalam kawasan Pak, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi dari Pak Dodi nih, apakah kafling itu boleh dibiarkan tanpa bangunan di atasnya? Dan bila dibangun, apakah harus standar desain dari developer gitu ya? Pertanyaannya ya boleh Pak. Apakah kafling itu boleh dibiarkan tanpa bangunan di atasnya? Boleh Pak, boleh. Jadi kalau misalkan Bapak mau tanemin durian juga boleh gitu. Ditanemin tanaman juga boleh. Hidroponik pun boleh Pak, boleh. Yang penting dari awal kita sudah konfirmasi ke developer dan pengelola setempat terlebih dahulu. Seperti itu ya Pak. Bebas Pak. Karena memang zona kita itu zona kuning Pak, bisa dibangun, bisa ditanamin saja, seperti itu, bisa dibiarin aja juga bisa Pak. Dibiarin pun nanti beberapa tahun dijual itu capital gain-nya lumayan Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang konsumennya itu beli di 70 juta, mungkin di 3-4 tahun lagi wisatanya udah rame, dijual bisa sampai dengan 300-400 juta, seperti itu Pak. Ya, tapi kalau misalkan memang kaflingnya itu dibiarkan saja, didiamkan saja, alangkah baiknya kafling tersebut dikelola dengan developer. Jadi nanti si konsumen itu mereka bayar IPL ya Pak, iuran pemeliharaan lingkungan, di mana nanti kafling mereka konsumen tersebut dikelola sama developer, dibersihkan seperti itu ya Pak. Nah, kemudian dan bila dibangun, apakah harus standar desain dari developer? Nggak mesti Pak. Nggak mesti. Jadi untuk dibangunnya itu kita memang opsional ya Pak. Jadi bisa dibangun pakai kontraktornya dari developer kita, dan itu pun sudah ada pilihannya, opsional ya Pak ya, pilihan desainnya ya. Nah kemudian bisa juga si customer tersebut bisa bangun mandiri, artinya mereka bisa pakai kontraktor sendiri, seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi nggak mesti harus standar developer ya Pak. Yang jelas harus ngikutin standar luasannya aja Pak. Jadi kalau konsumen kita punya dia beli cupping 100 meter, ya dibangunnya jangan lebih dari 100 meter gitu ya Pak. Seperti itu. Nah, kemudian dan apakah kontraktor yang kita gunakan diserahkan pada pemilik kafling atau tidak dari kontraktor dari Granada? Terima kasih. Nah, itu sudah saya jawab ya Pak tadi terkait kontraktor, kita opsional.
bisa sendiri, bisa juga dari developer. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Syarif bisa dibantu. Nah, itu tadi ya Pak ya, Pak Budi Supriyatna terkait jawaban dari pertanyaannya Bapak. Nah, mungkin sekarang pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Ibu Nur Hasanah Anna. Nah, silakan Bu, jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang membeli tanah ini, jenis sertifikatnya untuk lahan kapling ini apa ini Pak? Terus kalau memang kita bangun rumah dengan kontraktor luar, maaf biasanya kalau seperti kalau rumah-rumah kawasan yang lain itu kalau kita bangun dan beli beli bahan-bahan dari luar itu biasanya kalau dalam itu suka banyak premannya Pak. Kalau di sana gimana kondisinya Pak? Material-materialnya masuk itu biasanya di lokasi suatu tempat itu suka banyak premannya. Kalau lokasi di sana seperti apa? Terus kalau untuk persyaratan bangunannya itu gimana itu Pak? Apa aja yang harus dipersiapkan? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Itu tadi pertanyaannya Bu Nur Hasanah. Iya, kalau untuk kontraktor luar kan tadi udah ada pertanyaan dari Pak Dodi, ya berarti masih bisa gitu ya. Sarif perjelas dulu ya Bu ya. Iya, Pertanyaan pertamanya itu terkait zonasinya Ibu ya. Iya. Sertifikat. Iya. Nah, sertifikatnya ini legalitasnya apa? Pertanyaan keduanya itu terkait keamanannya Bu ya. Kalau nggak Iya, salah. betul. Keamanan kalau misalkan kita ngambil dari developer luar, distribusi materialnya itu ke Granada Land bagaimana, apakah aman ataukah tidak? Iya. Nah, yang ketiga tadi apa Ibu? Yang ketiga tadi saya juga lupa tuh apa ya tadi ya. Kayaknya itu deh Pak, itu aja deh. Oh, itu aja dua berarti Bu Iya. ya. Ya mungkin jawabannya saya serahkan ke Pak Albani untuk dijawab terkait pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah. Oke. Ya, makasih ya Kang Sarip ya. Jadi Bu Hasanah terkait sertifikasi ya Bu ya. Jadi di Granada Land sendiri itu sertifikasinya itu AJB ya Bu. Jadi nanti si customer kita beli dia dapatnya AJB Bu. Gitu. Nah, AJB bisa langsung dinaik ke SHM. Nah, untuk naik ke SHM-nya itu opsional juga Bu. Bisa si customernya bisa urus sendiri, bisa juga dibantu sama developer Bu, opsional ya Bu ya. Jadi untuk sertifikasi udah jelas ya Bu ya, itu customer kita terimanya AJB ya Bu, gitu. Nah kemudian untuk keamanan gitu. Nah pertanyaannya bagus nih Bu. Jadi kalau misalkan kita bangun sendiri bawa material seperti itu ya Bu ya. Nah untuk keamanan sejauh ini so far alhamdulillah aman Bu, gitu. Karena memang sudah tidak ada ormas lagi di lokasi atau di wilayah Granada Land ini seperti itu. Karena memang untuk SDM yang ada di Granada Land itu kita memanfaatkan warga setempat Bu, gitu. Termasuk orang-orang yang diseganin di wilayah tersebut. Jadi untuk ormas, untuk ormas-ormas yang ilegal atau yang legal itu sudah tidak ada Bu. Untuk preman-preman pun sekarang sudah tidak ada. Bukan sudah tidak ada, memang tidak ada ya Bu. Memang tidak ada. Jadi untuk keamanan bisa dijamin kita aman Bu ya. Seperti itu. Udah cukup jelas ya Bu Hasanah? Oh ya, satu lagi tadi Pak, persyaratan untuk mendirikan bangunannya itu apa aja Pak? Oke. Untuk syarat mendirikan bangun itu udah pasti yang pertama itu izin ke pengelola ya Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan Bu Hasanah mau bangun, konfirmasi dulu ke pengelola mau dibangunnya seperti apa. Misalkan Ibu mau bangun mandiri gitu ya kan, konsumennya mau dibangun secara mandiri.
bisa konfirmasi terlebih dahulu mau dibangunnya villa seperti apa, desainnya seperti apa, gitu. Mulai pembangunannya kapan, seperti itu. Itu aja sih Bu, pembangunannya simple, ya. Seperti itu ya. Kalau Iya, Bu. untuk kalau kadang-kadang kalau bangunan itu kan harus ada layout apa gitu loh Pak, persyaratan untuk membangun. Baik. Eh, Kalau untuk persyaratan bangun, itu paling nanti sama manajemen itu diminta tipe bangunannya aja Bu ya. Tipe bangunan. Jadi Bu Asana ini konsumennya mau bangun tipe yang permanen kah atau tipe yang semi permanen kah? Seperti itu. Kemudian dari luas 100 meter itu mau dibangun berapa meter? Seperti itu Bu. Nah, untuk layout so far kita no problem sih Bu untuk layout gitu. Siap. Iya. Oke. Oke. Ya, makasih ya, Kang. Makasih Bu Ya, Asana. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ada lagi nih Coach Albani, pertanyaan dari Pak Tri Sutrisno. Kalau misalkan ada yang beli, yang menjelaskan ke customer, itu dari kita atau bisa diarahkan ke mentor. Nah, mungkin bisa sekalian dijawab juga Coach Albani. Baik, baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Terima kasih pertanyaannya. Bagus banget Pak pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada customer Pak, itu opsional juga Pak. Jadi untuk handle bisa dari Bapak sendiri itu lebih bagus ya kan. Tapi untuk awal-awal saya saran bisa dibantu handle sama saya Pak. Suatu mentor di Granada Land seperti itu. Jadi nanti Pak Sutrisno tinggal sounding-sounding ke keluarga, ke kerabat atau ngiklan dapat customer, tinggal dijelaskan saja produknya, proyeknya, tinggal diundang nanti sampai di lokasi, nanti saya bantu handle Pak. Tenang aja, nanti saya bantu handle sampai dengan booking sampai dengan pembayaran seperti itu Pak. Ya. Even saat masa follow up juga itu bisa saya bantu Pak. Seperti itu, kami siap untuk membantu mitra-mitra kami Pak, seperti itu. Cukup jelas ya Pak Sutrisno. Nah, itu tadi jawabannya Pak Trisno. Jadi, kalau misalkan nanti ke depannya Pak Trisno memiliki konsumen yang ingin survei ke Granada Land, itu tidak perlu khawatir Pak. Bapak bisa nanti konfirmasi langsung ke Coach Albani selaku mentornya Bapak. Nanti dikonfirmasi kepada beliau bahwa akan ada konsumen saya yang bakalan mau survei ke Granada Land. Nah, untuk di lokasinya nanti bakalan dihandling langsung sama Coach Albani. Kemudian bakalan di-report juga ke Bapak terkait progres handlingnya di lapangan seperti apa. Nah, itu jawabannya ya Pak Trisno ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bapak Akil. Desain villa RAB pembangunan siapa yang handle? Nah, kemudian untuk transaksi customer dengan develop adalah AJB. Apa jaminan developer bahwa lahan tersebut, tidak bermasalah itu ke SM? Nah, bagaimana itu Pak Albani mungkin? Nah, untuk Pak Akil. Nah, tadi pertanyaannya untuk desain villa RAB pembangunan siapa yang handling? Siapa yang handling? Nah, Sarip sedikit membantu menjawab ya Pak Akil terkait desain villa RAB pembangunan itu siapa yang handle? Itu tergantung dikembalikan lagi ke konsumennya Bapak. Nah, dari pihak develop sendiri sudah ada tim khusus yang disediakan untuk menghandling terkait wilayah itu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Akil memiliki konsumen, ya kan, untuk desain villanya, RAB perhitungannya seperti apa, ya kan, material apa yang diperlukan, hitungannya itu nanti akan dihandling oleh tim khusus dari develop sendiri. Nah, untuk timnya itu sudah stay masing-masing di setiap proyek. Jadi nanti kalau misalkan ada konsumennya Bapak,
sedang melakukan survei dan ingin membuat perancangan untuk pembangunan villa, nanti bisa langsung ditemui tim kami yang ada di Granada Land itu sendiri. Nah, gitu Pak. Nah, untuk transaksi konsumen dengan develop itu memang AJB Pak, ya kan? Lantas bagaimana jaminan dari develop sendiri apabila ketika ingin dinaikkan ke SHM itu tidak akan ada kendala yang bakalan dihadapi. Nah, untuk itu mungkin bisa dijawab langsung nanti oleh Coach Albani. Untuk jawabannya saya persilakan Coach. Oke, baik Pak Akil ya. Terima kasih ya untuk Kang Syarif ya udah bantu jawab tadi ya. Jadi benar sekali Pak Akil. Jadi untuk desain villa itu sebenarnya opsional sih Pak. Kita bisa desain sendiri, konsumennya bisa desain sendiri. Kemudian kalau misalkan dari developer, kontraktor developer, kita pun menyediakan pilihan Pak untuk desain-desain villa yang mau dibangun. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk misalkan si konsumennya mau bangun mandiri secara mandiri, jadi desain villanya itu bisa dari konsumennya sendiri. Kemudian kalau misalkan si konsumennya ini mau dibangun pakai kontraktor dari developer, jadi untuk desain villanya bisa disediakan dari kontraktor kita Pak. Seperti itu. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Akil adalah transaksi customer AJB. Jaminan apa bisa ke AJB gitu ya Pak? Jadi gini Pak, jadi di lahan 50 hektar ini sertifikatnya itu memang masih AJB Pak. Seperti itu ya, masih AJB, belum SHM gitu. Karena kalau sudah SHM nanti tidak bisa dipecah lagi Pak jadi SHM. Seperti itu ya kan. Jadi kita memang AJB Pak, seperti itu. Nah, nanti dari developer jaminannya kita bisa kasih unjuk sertifikat yang ada legalitas yang ada di proyek tersebut. Seperti itu Pak. Ya, jadi kuat ya Pak untuk jaminannya itu kuat Pak, seperti itu. Dan so far udah ada beberapa customer kita juga yang mereka sudah naik jadi AJB, sudah terima AJB dan sudah naik juga jadi SHM Pak, seperti itu ya. Cukup jelas ya Pak Akil ya. Nah, itu tadi jawaban dari Coach Albani. Nah, ada lagi nih pertanyaan Coach dari Pak Reston Abu Bilal. Apakah tidak perlu IMB, izin mendirikan bangunan? Gitu ya Bapak ya. Nah, kalau misalkan kita ingin membangunkan suatu villa atau rumah hunian kan itu pasti perlu IMB. Nah, apakah di Iskariman sendiri ketika nanti ada konsumen yang ingin membangun villanya, apakah perlu IMB atau tidak perlu? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Albani. Baik, untuk IMB ya Pak Bilal ya, jadi untuk IMB-nya itu sudah diurus sama developer ya Pak. Jadi untuk izin mendirikan bangunnya sudah diurus sama developer. Tapi tetap Pak nanti untuk pembangunan kalau misalkan si customer yang mau bangun sendiri tetap harus konfirmasi lagi ke pengelola developer ya Pak. Gitu walaupun untuk izin mendirikan bangunnya sudah diurus, tapi tetap harus konfirmasi ya Pak. Seperti itu. Jadi untuk biar jelas aja Pak nanti untuk alur pembangunannya dan berkas-berkasnya seperti itu Pak Bilal kurang lebih. Nah, itu tadi jawabannya Pak. Nah, dari Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada bisa raise hand langsung. Nanti Syarif persilakan ataukah bisa langsung lewat fitur chat. Disampaikan pertanyaannya, nanti Syarif bacakan untuk dijawab sama Coach Albani. Oh, ini ada satu dari Pak Ismanto. Boleh info juga mengenai biaya mungkin Pak ya, biaya naik dari ACB ke SHM-nya Pak. Nah, mungkin di sini tipe ya Pak Ismanto, yang dimaksud biaya ya. Nah, mungkin itu Coach Albani, kira-kira bisa diinformasikan nggak untuk biaya kenaikan dari ACB ke SHM itu berapa? Nah, mungkin bisa dijawab Pak.
Oke. Aduh, dari siapa tadi Kang Sarip? Dari Pak Ismanto. Pak Ismanto. Pak Ismanto, jadi untuk biaya dari AJB ke SHM itu kurang lebih 10 sampai 12 juta ya, Pak. Kurang lebih 10 sampai 12 juta. Untuk pengurusan via developer seperti itu. Cukup jelas ya, Pak? Oke. Bisa dilanjut Kang Sarip pertanyaannya? Nah, itu tadi ya, Pak Ismanto, terkait biaya anggaran kenaikan dari AJB ke SHM itu berapa. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Agus HP. Kalau coupling sudah dibeli, lalu ingin dijual, apakah proses seperti jual beli biasanya atau penjualan harus lewat developer? Nah, mungkin bisa dijawab, Pak. Untuk coupling yang sudah dibeli lalu ingin dijual kembali, apakah prosesnya itu seperti jual beli biasanya ataukah diserahkan kepada developer? Nah, gitu. Coach Albani mungkin bisa dijawab, Coach. Baik, Pak Agus, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya untuk after sales ya, Pak. Jadi ini kafling setelah dibeli apakah bisa dijual kembali, dan untuk penjualan itu bisa sendiri atau bisa dari developer gitu ya, Pak. Nah, inilah enaknya di Iskadiman Property, Pak. Jadi untuk hal seperti ini kita opsional, balik lagi opsional, Pak. Gitu. Jadi si pemilik kafling ini dia bisa jual sendiri atau ke keluarganya atau ke siapanya atau ke semua orang itu bisa dijual sendiri, Pak, gitu. Atau si customernya tidak mau repot, bisa dititipkan lagi ke developer seperti itu, Pak. Jadi opsional ya, Pak, gitu. Cukup jelas ya, Pak? Bisa dibantu lagi, Mas Arif? Nah, itu tadi jawaban dari Coach Albani. Apakah ada lagi, Pak? Oh, ini ada baru-baru masuk. Maaf, yang saya maksud apakah jaminan developer itu berupa suatu surat statement yang legal dan lain sebagainya. Kalau lahan tersebut tidak akan bermasalah untuk AJB ke SHM. Terima kasih. Nah, itu tadi tanggapan kembali Coach dari Pak Akil. Yang Pak Akil maksud itu apakah ada jaminan dari developer berupa suatu surat statement secara langsung yang legal bahwasannya untuk kenaikan dari AJB ke SHM itu tidak bakalan ada permasalahan nantinya. Gitu. Oke. Jadi gini ya, Pak. Memang tidak ada jaminan seperti itu ya, Pak. Maksudnya jaminan tersendiri kalau misalkan tidak bisa naik ke SHM. Untuk jaminan seperti itu memang tidak ada, Pak. Tapi mungkin ada pertanggungjawaban dari developer seperti itu, Pak. Nanti developer bisa keluarkan agreement. Contoh misalkan konsumen Pak Akil ambil 1 unit atau 2 unit kafling seperti itu. Nah, nanti misalkan jika memang diperlukan, developer nanti bisa keluarkan agreement, di mana agreement tersebut menyatakan retensi untuk pembatalan jikalau memang kafling tersebut tidak bisa naik ke SHM, seperti itu, Pak. Ya. Tapi so far customer kita semua untuk legalitas sertifikat semua aman, Pak. Alhamdulillah, seperti itu. Cukup jelas ya, Pak Akil. Ya, Mas Arif bisa dibantu lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, itu tadi jawabannya ya Pak Akil. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak? Ataukah bagaimana? Ataukah mungkin sudah jelas ya? Syarif rasa mungkin sudah jelas ya Pak ya. Itu tadi kalau dari Pak Ismanto untuk jawabannya tadi sudah
dijelaskan ya Pak ya. Nah, kalau untuk terkait masalah handling konsumen di lokasi, itu Bapak semua, ini untuk Bapak Ibu Mitra ya, ke depannya apabila nanti ada konsumen, itu tidak perlu takut atau risau terkait siapa yang bakalan handling nanti di lokasi project. Nah, konsumen Bapak Ibu ketika dia survei ke project itu langsung dihandling oleh coach atau mentornya masing-masing. Dalam hal ini, nanti ke depannya konsumen Bapak Ibu bakalan dihandling oleh Coach Albani langsung. Nah, gitu. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Pak Dodi Supriyatna. Apakah kita dapat layout set plan coupling yang sedang dipasarkan? Dan berapa ukuran panjang dari dan lebarnya? Apakah 10 kali 10 atau berapa? Dan apakah semua coupling ukurannya sama semua? Terima kasih. Nah, kalau untuk pertanyaan dari Pak Dodi, saya bantu jawab ya Pak ya. Nah, untuk terkait layout set plan coupling itu nanti bakalan di-share, ya kan? Untuk Granada Land karena luas kawasannya itu 60 hektar lebih, itu jadi ada beberapa blok, ya kan? Ada beberapa blok. Nah, blok yang sekarang lagi eksis untuk dijual itu blok baru kemarin yang baru di launching, itu blok di eksklusif, ya kan? Jadi kalau misalkan konsumennya Bapak Ibu mencari view pegunungan langsung, itu bisa disarankan untuk ngambil coupling di eksklusif. Ya kan ada juga beberapa blok andalan bisa dibilang atau blok yang laris untuk dijual. Ya kan? Nah, untuk set plan masing-masing blok itu nanti bakalan di-share di grup pemasarannya Bapak Ibu oleh Coach Albani. Nah, untuk ukurannya yang 100% 100 meter persegi itu bukan 10 kali 10 Bapak. Ukurannya itu depannya 8 meter, ya kan? Ke belakangnya itu 12,5 meter. Jadi kurang lebih 100 meter persegi untuk ukuran satu coupling. Dan semua coupling itu beragam ukurannya, tidak semua rata 100 meter persegi, tapi rata-rata 100 meter. Ada yang lebih biasa, ada yang 135 meter, ada yang 113 dan lain-lain. Nah, untuk ukuran pastinya nanti bisa dilihat di pecahan set plan-nya. Dan itu nanti bakalan di-share di grupnya Bapak-bapak, di grup pemasarannya masing-masing. Nah, begitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan, saran saja dari beberapa pertanyaan yang masuk dari awal Q&A sendiri yang tinggal dibaca saja. Kami sebagai marketing tidak perlu menjawab pertanyaannya. Dari awal dan jawabannya sendiri. Oh ya, terima kasih ya Pak Anwar Panji terkait saran dan masukannya. Nah, ada lagi pertanyaan dari Pak Agus HP. Siapa yang nama notaris yang kerjasama dengan Iskar Biman untuk Granada Land? Nah, mungkin untuk notaris itu di setiap proyek beda-beda Pak, ya kan? Setiap proyek itu ada notarisnya masing-masing. Nah, untuk nama notaris yang bekerja sama dengan Granada Land, mungkin itu bisa dibantu. Siapa tadi Pak Agus ya? Baik, Pak Agus. Jadi pertanyaannya, siapa ya nama notaris yang kerjasama dengan Iskaman untuk Granada Land? Jadi gini Pak, untuk notaris, legalitas, nah itu kita sudah punya tim sendiri ya Pak, ada tim legal. Jadi untuk notaris itu sudah semua diurus sama tim legal kita Pak. Begitu juga di sisi pemasaran gitu, pemasaran diurus sama tim pemasaran gitu. Jadi benar kata Kang Syarif tadi, di masing-masing proyek itu notarisnya beda-beda Pak gitu, dan ada beberapa notaris yang bekerja sama dengan Iskariman gitu. Kalau misalkan ditanya namanya siapa, nanti bisa dicek ke tim legal kita ya Pak. Nanti saya bisa cek ke tim legal dulu ya. Memang banyak sih Pak notaris yang bekerja sama dengan kita. Maksudnya banyak notaris yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi yang sekarang sudah bekerja sama itu tidak banyak. Tapi di masing-masing proyek itu sudah ada notarisnya Pak. Sudah ada tim legalnya seperti itu ya Pak. Oke.
Bisa dilanjut lagi, Kang Sarip. Nah, itu tadi penjelasannya Pak Agus ya, untuk terkait siapa nama notaris yang bekerja sama dengan proyek Granada Land. Nah, kemudian ada lagi nih, Coach, pertanyaan dari Pak Pala. Dari AJB ke SHM kan perlu SHM induk. Apakah ada? Nah, saya bantu jawab aja ya Pak ya, Pak Pala terkait pertanyaannya Pak Pala terkait SHM induk. Itu ada kok Pak. Nah, kalau misalkan Bapak ingin cek langsung terkait SHM induk, ya kan, itu bisa langsung berjumpa atau bertemu dengan tim legal kami yang ada di project, yang standby di project. Nanti itu bakalan di-share terkait SHM induk dari project Granada Land itu seperti apa modelnya, ya kan? Jadi sekali lagi Syarif tekankan, Syarif sampaikan bahwa sedari awal untuk proyek Iskariman berjalan, baik itu yang proyek Granada Land, proyek pertama dari Iskariman Properti Syariah, bahkan sampai proyek terbaru dari Iskariman yang di Malang, Nawasena, itu semua untuk legalitas sudah aman Pak. Tidak mungkin dari pihak develop sendiri menggarap suatu proyek apabila legalitasnya bermasalah, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengecek lebih detail terkait legalitas dari setiap proyek, baik itu Granada Land atau Nawasena atau Granada Riverside Resort atau di proyek-proyek Iskariman lainnya, itu bisa langsung datang ke proyek, nanti dipertemukan langsung oleh tim legal kami. Nanti bakalan di-share seperti apa sih legalitas yang ada di Granada Land atau di proyek-proyek lainnya. Mungkin seperti itu ya Pak Agus. Pak Falah, sorry. Kembali lagi ke. Nah, untuk pertanyaan lagi dari Pak Agus HP, proses sertifikat SHM di BPN sampai berapa lama ya? Nah, ini Sarif bantu jawab aja ya Pak ya. Untuk durasi pengerjaan itu minimal 3 bulan. Tapi kan kita selaku developer tidak bisa memastikan berapa bulannya selesai, ya kan? Tapi bisa Bapak Ibu bisa menjelaskan, ya kan? Untuk proses sertifikasinya itu kurang lebih paling cepat itu 3 bulan selesai, seperti itu. Nah, ada lagi dari Pak Ismanto, izin tanya untuk kontur tanah area proyek Granada sendiri bagaimana Pak? Apakah berbentuk perbukitan? Apakah sudah landai Pak? Terutama untuk wilayah Bogor. Nah, untuk di proyek Granada sendiri kan ada banyak ya Pak ya. Ada banyak proyek terutama di Bogor. Di Bogor Timur sendiri kan ada 2 proyek yang sekarang sedang berjalan, yaitu Granada Land yang tadi sementara dibahas sama Granada Gardenville. Itu sama-sama di Kecamatan Tanjung Sari. Jarak range-nya itu dari Granada Land ke Granada Gardenville itu sekitar 30 menit perjalanan. Nah, untuk kontur tanah sendiri itu memang di area perbukitan, ya kan, di area perbukitan beberapa sudah landai, sudah ada yang landai. Untuk beberapa juga pakai konsep teras ring. Jadi untuk yang di area perbukitan kita mengambil konsep teras ring untuk mempertahankan kultur view, ya kan. Biasanya kan kalau di perbukitan di wilayah yang landai itu lebih condong untuk mencari view. Nah, jadi untuk kontur tanahnya sendiri itu sudah di terasering, jadi bisa dan aman untuk dibangunkan villa, seperti itu. Nah, mungkin masih ada lagi Pak atau Ibu yang ingin ditanyakan atau yang ingin di-sharing terkait proyek atau bagaimana sih tips and trick, karena kan Bapak Ibu ini notabene-nya beberapa pasti ada yang baru mulai untuk memasarkan proyek properti, pasti butuh saran dan masukan terkait langkah-langkah seperti apa sih yang harus diambil atau langkah-langkah seperti apa sih yang harus dilakukan atau langkah-langkah seperti apa sih yang perlu dipersiapkan agar
ketika kita mau mulai memasarkan proyek dari Iskariman Properti Syariah sendiri, itu bisa langsung mendapatkan closingan. Nah, mungkin ada lagi Bapak atau Ibu-ibu yang ingin ditanyakan terkait entahkah proyek itu sendiri, ataukah bagaimana caranya memasarkan proyeknya nanti. Atau mungkin ada tadi pertanyaan yang Syarif lewat untuk dibacakan, mungkin bisa dipertanyakan kembali, nanti bisa Syarif bacakan. Gimana Bapak? Atau langsung raise hand aja kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh. Takutnya pertanyaannya agak panjang, ya kan? Pertanyaannya agak panjang, agak susah untuk diketik, misalkan ingin disampaikan langsung, bisa langsung raise hand aja. Nah, bagaimana nih Bapak-Bapak, Ibu-ibu? Apakah memang sudah jelas ataukah bagaimana? Ataukah memang sudah tidak sabar nih ingin memasarkan proyek Granada Land, ya kan? Nah, sekedar informasi juga Bapak-Bapak, Ibu-ibu, untuk di Iskariman Academy sekarang untuk ke beberapa mitra itu lagi ada reward khusus untuk mitra, khusus untuk penjualan di area Jawa Barat sendiri. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Pak Edi. Langkah-langkah marketing untuk dapat customer bisa closing dan apa yang kami terima legal sebagai marketing. Oh, mungkin bisa dijawab ya Coach Albani terkait pertanyaan dari Pak Edi. Saya kembalikan ke Pak Albani. Pak Edi tadi ya. Baik. Terima kasih ya Kang Syarif sudah bantu merangkum pertanyaan. Kemudian terakhir dari Pak siapa tadi? Pak Edi ya? Oke. Jadi sebentar. Ya, Pak Edi. Langkah-langkah marketing untuk dapat customer bisa closing gitu. Dan apa yang kami terima legal sebagai marketing gitu. Saya nangkap tuh Pak Edi ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya Pak. Untuk langkah awal biar dapat closing itu yang cepat itu kita pakai 2 ring Pak. Gitu. Yang pertama ring pertama, yang kedua ring kedua gitu. Jadi yang lebih cepat jual itu dari ring pertama dulu Pak. Gitu. Jadi siapa sih ring pertama itu? Nah, di ring pertama itu semua orang yang terdekat gitu. Nah, itu kita bisa lebih cepat jual. Siapa sih orang terdekat itu? Bisa dari keluarga, bisa dari teman dekat, bisa dari kerabat, atau bisa dari referensi dari orang terdekat, Pak. Gitu. Kenapa? Kenapa harus dari orang terdekat? Karena orang terdekat itu trust-nya lebih cepat, Pak. Trust-nya lebih dapat. Gitu. Contoh nih, misalkan Pak Edi punya keluarga atau saudara yang saudaranya itu yang kebutuhan primernya sudah tercukupi Pak, seperti itu, dan sudah dipastikan mereka sudah punya uang nganggur lah gitu ya Pak untuk invest seperti itu. Jadi ketika Pak Edi tawarkan ke keluarga itu mereka akan lebih trust, akan lebih cepat trust gitu, ketimbang atau dibandingkan mereka ditawarkan oleh orang lain seperti itu Pak. Apalagi kita punya produk ini lumayan sangat ekonomis ya Pak. Jadi cuma 60 sampai 100 juta aja per 100 meter ya Pak. Seperti itu. Jadi kebanyakan mitra kita so far penjualannya itu banyak dari ring 1 Pak. Jadi pecah telurnya itu dari ring 1. Seperti itu. Nah, setelah ring 1 langsung berangkat ke ring 2 Pak. Seperti itu. Ya kan Pak Edi sudah saya jelaskan tadi ya. Ring 2 itu bisa dari iklan dan medsos ya Pak. Itu yang lebih cepat Pak. Nah, kalau misalkan ring 1 tadi itu lebih cepat jual, ring 2 ini efektif untuk jual Pak. Seperti itu, bisa lebih efektif gitu ya kan. Nah,
Ring 2 ini iklan dan medsos seperti itu Pak ya, iklan dan medsos. Nah, di mana Bapak bisa mengiklan gitu? Bisa di Facebook ya Pak gitu. Jadi di Facebook ini ada yang berbayar, ada yang free. Bebas Bapak mau pilih opsi yang mana. Kemudian yang lebih simpel lagi itu bisa di WhatsApp bisnis ya Pak gitu. Nah, zaman sekarang kita semua harus punya WhatsApp bisnis ya Pak. Jadi di WhatsApp bisnis itu Bapak bisa boost iklan, ya kan? Untuk bayar iklannya pun simple, nggak repot, nggak mesti harus punya kartu ini, kartu itu, nggak. Jadi Bapak cukup bayar dengan melalui m-banking juga udah bisa ya Pak. Gitu. Jadi iklan di WhatsApp bisnis ini bisa tayang di Facebook dan Instagram Pak. Gitu. Dan bisa langsung direct ke kontak Bapak langsung. Seperti itu ya Pak Edi. Jadi dari ring 1, ring 2. Itu ring 1 itu orang-orang terdekat, ring 2 itu iklan dan medsos. Seperti itu ya Pak. Tapi kalau misalkan memang yang lebih cepat ya ring 1 ya Pak. Seperti itu kurang lebih. Cukup jelas ya Pak Edi. Bisa dilanjut lagi Kang Sarip. Nah, mungkin itu ya Pak Edi terkait jawaban dari pertanyaannya Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Sudah jelas atau masih ada? Cukup. Oh, cukup ya. Nah, sebagaimana tadi yang dijelaskan sama Coach Albani, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ingin closing cepat, salah satu target market terdekat itu ring 1-nya Bapak Ibu. Baik itu keluarganya Bapak Ibu, teman dekatnya, kerabat, atau orang yang pernah Bapak Ibu sapa atau kenal lewat sosial media. Nah, itu bisa Bapak Ibu tawarkan. Nanti untuk kontennya bagaimana Kang? Konten kami untuk bisa tawarkan kepada mereka. Nah, itu nanti bakalan di-share ke grupnya Bapak Ibu setiap pagi. Ada juga konten dari Telegram yang bisa Bapak Ibu akses setiap saat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk terkait teknis penjualan yang bakalan Bapak Ibu lakukan ke depan seperti apa. Nah, karena memang dari by data semua konsumen rata-rata yang closing dari mitra itu sampai 80% itu rata-rata dari ring 1 mereka sendiri. Nah, kenapa kebanyakan mitra itu dianjurkan untuk menggali potensi dari ring 1-nya? Itu karena jangan sampai ada beberapa case kasus kemarin mitra lambat bergerak, jadinya yang sebenarnya tetangga dia itu bisa dia tawarkan karena lambat terdetek, ya kan, lambat terdetek, ternyata tetangganya ini sudah closing duluan, sudah terpapar oleh iklan-iklan dari Granada Land ataukah proyek-proyek yang lain. Jadi itu kalau misalkan Bapak Ibu punya sekiranya ring 1, baik itu keluarga, teman dekat, atau teman nongkrongnya Bapak Ibu yang berpotensial, itu bisa langsung ditarget. Mulai besok, mulai tawarkan proyek Granada Land. Siapa tahu, ya kan, dari Ibu menawarkan kepada mereka, itu mulai ada daya tarik, interesting, ya kan, dan bisa langsung diajak survei. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan lagi dari Pak Dodi Sukyatna. Apakah kita sebagai mitra marketing mendapatkan ID card resmi? Nah, untuk terkait ID card, itu nanti bakalan ada kok Pak. Ada merchandise dari Iskariman yang diperuntukkan untuk bapak-bapak. Nah, untuk informasinya nanti bakalan di-share lewat grup. Ya kan, lewat grup pemasarannya Bapak Ibu sekalian. Nah, merchandise seperti apa? Itu ada ID card, ada juga kartu nama, ya kan? Beberapa merchandise lain seperti rompi, topi. Nah, ada juga nanti landing page. Nah, semua itu nanti bakalan diinformasikan lewat grup pemasarannya Bapak Ibu. Nanti bakalan di-share oleh Coach Albani langsung. Jadi Bapak Ibu sisa tunggu aja ya untuk terkait identitas sebagai mitra itu nanti bakalan ada kok. Nah, begitu. Nah, apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan ataukah mungkin sudah jelas? Terima kasih. Nah, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Pun kalau misalkan nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan, ya kan masih ada pertanyaan,
bisa kok langsung japri Coach Albani, bisa langsung telepon Coach Albani, atau nanti Bapak Ibu bisa sharing langsung di grup pemasarannya Bapak Ibu. Nah, nanti sharing langsung sama Coach Albani terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada malam hari ini belum sempat disampaikan atau belum sempat dipertanyakan. Nah, karena memang berhubung masih ada beberapa menit lagi, Syarif izin menyampaikan kembali, ya kan, dari Iskariman Properti Syariah sendiri untuk mengetahui stok kapling yang tersedia dicek di mana. Oh, untuk pertanyaannya Bang Nor dari Jakarta, itu untuk mengetahui stok kapling apakah masih available ataukah sudah sold out, itu nanti bakalan di-share juga kok sama Pak Dopani. Nanti akan ada set plan pecahan dari setiap blok, ya kan, yang bakalan di-share oleh Coach Albani. Nah, di situ nanti bisa dicek langsung. Dan misalkan di blok D eksklusif, ya kan, blok D eksklusif totalnya ada 30 unit. Yang sudah terjual itu berapa, yang sudah terbooking berapa, yang masih ready itu berapa. Nanti bakalan di-share kok Pak di grup pemasarannya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu, karena berhubung waktunya juga sudah mau habis, ya kan. Kalau misalkan masih ada, maksudnya jika transaksi langsung dengan status, apakah mungkin developer dari Pak Akin, apakah memungkinkan developer mengkomunikasi kalau konsumen ingin transaksi langsung dengan status AM? Boleh-boleh saja kok Pak. Kalau misalkan nanti ada konsumennya mau ingin naik langsung SHM dengan catatan dialihkan ke develop untuk pengurusannya, itu boleh. Nanti bisa disampaikan langsung, ya kan, bisa disampaikan langsung ketika melakukan transaksi. Nah, nanti bakalan dihitungkan juga terkait pembiayaan naik SHM-nya itu kenanya berapa. Nah, begitu ya Pak Akil ya. Nah, kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan, Bapak Ibu jangan risau, ya kan, Bapak Ibu jangan risau. Masih ada kok peluang Bapak Ibu bisa bertanya kembali. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sharing langsung sama Coach Albani. Baik itu di grup maupun via japri langsung atau via telepon. Kan? Supaya lebih enak juga ngobrolnya. Biasanya kan kalau face to face kan lebih enak, kan gitu. Nah, itu tadi Syarif sedikit informasi sedikit ya sebelum ditutup. Nah, Iskariman Academy sendiri itu memiliki ada event namanya Reward Mitra. Jadi Bapak Ibu untuk yang telah mendapatkan closingan itu nanti dapatkan reward di luar daripada fee penjualannya Bapak Ibu. Rewardnya apa saja? Reward paling rendah itu Bapak Ibu bisa nginap di villa yang ada di seluruh proyek Granada Land. Dan reward tertingginya itu Bapak Ibu sekalian itu bisa umroh maupun haji. Ada juga bisa memiliki salah satu aset coupling di Granada Land dan masih banyak reward lainnya. Nah, mumpung rewardnya ini masih berlaku Bapak Ibu sampai nanti bulan November dan Desember, yuk digas sama-sama. Tipsnya bagaimana? Nanti sharing kepada Coach Albani. Coach Albani yang bakalan mentoring langsung, yang bakalan share langsung terkait teknis-teknis penjualan cepat itu seperti apa. Syarif doakan Bapak Ibu sekalian bisa segera closing, bisa mendapatkan reward-reward yang telah diberikan oleh Iskariman Properti Syariah. Nah, mungkin sedikit reminder lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin sekitar daerah Cikarang, Bekasi, atau mungkin yang nanti di hari Sabtu Minggu ada waktu luang, mungkin bisa datang ke kantor langsung. Ya kan? Acara apa? Nanti di tanggal 6 hari Ahad itu bakalan ada sharing langsung bersama owner. Jadi Bapak Ibu ya kan yang mungkin masih memiliki keraguan terkait proyek itu nanti bisa diberikan sesi langsung untuk sharing sama owner dari Iskariman Properti Syariah itu sendiri, Pak Unggun Gunawan. Nah, jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada kesempatan, mungkin bisa diluangkan waktunya untuk hadir di tanggal 6. Lokasinya di mana? Itu ada di Cikarang. Ya kan? Nah, mungkin itu dari Syarif, ya kan? Itu dari Syarif.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu kalau misalkan ada salah kata ataupun ada jawaban yang luput untuk dijawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.